A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Rajab tahun 1442 Hijriah atau 6 Maret 2021, kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah merujuk kepada buah karya dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, kitab Hadzal Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sebagaimana dibahas pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampai di kota Madinah, kemudian beliau mulai membangun kota Madinah sampai akhirnya mulai muncul permusuhan di kota Madinah. Mulai dibahas bagaimana permusuhan dari orang-orang munafik kalangan Yahudi. Kemudian juga kemarin kita bahas orang-orang munafik dari kalangan kaum musyrikin. Kemudian juga sampai pembahasan orang-orang Yahudi yang mereka jelas-jelas mengumumkan permusuhannya dengan kaum muslimin. Kemudian pembahasan terakhir kemarin tentang bantahan orang-orang Yahudi dan bukti-bukti penentangan mereka. Seperti salah seorang di antara mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, jika engkau benar adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala, maka coba katakan kepada Allah agar Dia berbicara kepada kami sehingga kami percaya." Maka Allah Subhanahu wa taala terkait masalah tersebut menurunkan surat Al-Baqarah ayat 118. Allah berfirman, "Wa qala alladziina la ya'lamun", orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak faham, mereka berkata, "Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah", coba kalau misalkannya Allah langsung berbicara kepada kami, atau coba datang tanda kebesaran Allah langsung kepada kami. Mereka berkata demikian. Maka Allah lanjutkan firman-Nya, "Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim", begitulah orang-orang sebelum mereka suka ngomong demikian. Jadi kalau situ beneran Nabi, coba suruh Allah ngomong langsung sama kita. Tasyabahat qulubuhum, hati orang zaman itu dengan hati orang zaman dulu sama, omongannya begitu. Qad bayyana lakumul ayat, sementara kami telah menjelaskan kepada mereka. Qad bayyannal ayat, sementara kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada mereka.
liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Kemudian muncul juga bantahan orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menyembah Allah gara-garanya apa? Gara-garanya perkataan mereka dengan Nabi berbeda tentang Uzair, kemudian tentang Nabi Isa, dan seterusnya. Bahkan Nabi pernah ditanya, wahai Muhammad, kalau benaran engkau adalah Nabi, kabarkan kepada kami tentang hari kiamat, kapan bakalan terjadi. Maka turun lagi firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 187. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Maka katakan, kapan terjadi hari kiamat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain, ketika mereka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi hadir membawa kabar gembira dan membawa ancaman. Nabi ancam mereka dengan siksa. Nabi menakut-nakuti mereka dengan neraka, tapi mereka ngebantah Nabi SAW bahwasanya mereka adalah anak-anak kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 118, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berkata, kami adalah anak-anak kesayangan Allah. Kami enggak bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Muhammad, engkau jangan takut-takuti kami. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Maka katakan kepada mereka, kenapa orang-orang dulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya sebelum kalian, kenapa mereka diazab gara-gara dosa mereka? Berarti ini menandakan tidak ada istilah kalian adalah anak-anak kesayangan Allah yang enggak bakal diazab, tidak ada. Yang benar apa? Yang benar, bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian adalah manusia biasa kayak yang lain yang diciptakan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni dosa-dosa siapa saja yang dikehendaki, dan Allah menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, atau orang-orang Yahudi saja. Ya, ini orang-orang Yahudi saja yang mereka membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi selalu dipojokkan. Kalau situ beneran Nabi, coba begini, coba begini, coba begitu, dan seterusnya. Sehingga kemarin kita katakan, kalau ada orang zaman sekarang yang tatkala kita mendakwahkan kebenaran, kemudian dia perkataannya demikian, maka sama saja antara dia dengan mereka yang hidup di zaman Nabi SAW dan orang-orang yang sebelumnya. Allah membahasakan dalam Al-Quran, tasyabahat qulubuhum, hati mereka mirip-mirip, makanya omongannya juga mirip-mirip. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya, setelah pembahasan bantahan orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW, pembahasan berikutnya adalah sama dengan orang Yahudi. Sama dengan orang Yahudi, mereka juga suka membantah, yaitu orang-orang Nasrani Najran. Ya, kalau yang tadi disebutkan terkait pembantahan orang-orang Yahudi, maka ada lagi yang berikutnya sama dengan orang Yahudi, suka membantah juga, suka menentang juga, yaitu orang-orang Nasrani Najran. Maka di sini diawali pembahasannya dengan perkataan penulis rahimahullah bahwasanya sehubungan dengan apa yang disebutkan sebelumnya terkait perdebatan dan penentangan orang-orang Yahudi, maka lanjutannya akan disebutkan yaitu perdebatan dan penentangan orang-orang Nasrani yang cukup pembahasannya diwakili oleh Nasrani dari Najran. Dan penulis rahimahullah mengatakan bahwa walaupun mereka tidak datang di tahun pertama dari Hijriyah ini, di awal-awal tahun hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, mereka datang di tahun ke-9, akan tetapi pembahasannya tetap disebutkan oleh penulis rahimahullah. Terkait mereka, orang-orang Nasrani Najran,
Kata penulis rahimahullah bahwa mereka yang datang atau delegasi yang datang, mereka jumlahnya ada 60 pengendara. 14 dari mereka pembesar-pembesarnya. Jadi yang datang ke Madinah ada 60 pengendara yang naik kendaraan begitu, di waktu itu onta atau kuda dan yang lainnya. Kemudian ada 14 dari mereka pembesarnya. Dan dari 14 itu disebutkan ada 3 orang pemegang kebijakan terkait dengan rombongan delegasi yang berangkat ini. Nah, 3 orang ini, yang pertama mereka bernama Al-Aqib, mereka dipanggilnya sebagai Al-Aqib. Yang menjadi Al-Aqib adalah Abdul Masih, namanya Abdul Masih tapi gelarnya Al-Aqib. Kemudian yang kedua ada As-Sayyid, namanya Al-Aiham. Jadi ada Al-Aqib dan ada As-Sayyid. Kemudian ada Uskup. Uskup ini adalah Abu Harithah. Nah, dia ini punya kedudukan tinggi di hadapan raja-raja Romawi. Si Uskup ini, Abu Harithah. Kenapa? Karena disebutkan dia menunjukkan usaha yang nyata semaksimal mungkin dalam agama Nasrani. Jadi kelihatan sekali perjuangannya sehingga dekat dengan raja-raja Romawi. Dan juga di sisi yang lain disebutkan dia juga berilmu, sehingga raja-raja Romawi ini membantu dia dengan harta. Kemudian juga membangunkan tempat-tempat ibadah, membangunkan gereja dan yang lainnya, dan memberinya berbagai penghargaan. Jadi dilihatnya uskup ini banyak andilnya dalam agama Nasrani, sehingga banyak disupport oleh raja-raja Romawi. Kemudian juga banyak diberikan bantuan harta ini itu dan yang lainnya. Di sisi lain dia orang berilmu. Nah, disebutkan rombongan orang-orang Nasrani ini ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW di Madinah, maka pemimpin mereka, uskup ini Abu Harithah, disebutkan duduk di atas kendaraannya yang dia pakai waktu itu. Dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sampingnya ada saudaranya yang bernama Kurs bin Alqamah ini. Tiba-tiba dia jatuh dari kendaraannya. Waktu itu yang dipakai kendaraannya bagol. Bagol ini adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Mungkin udah bahasa Indonesia kali ya. Saya pernah di kantor ketika ngelihat di KBBI, bagol kalau nggak salah udah bahasa Indonesia. Jadi tiba-tiba saudaranya Abu Harithah ini, Abu Harithah uskup, tiba-tiba jatuh dari kendaraannya di hadapan Nabi SAW. Maka langsung dia ngomong otomatis dia ngomong bilang apa? Wah, celaka nih orang. Dia bilang begitu. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Maka uskup ini yang cerdas, yang dia berilmu, yang dia pintar dari kalangan orang Nasrani ini mengatakan justru yang celaka engkau, padahal saudaranya. Tapi digituin. Kenapa? Karena uskup ini dia tahu siapa Nabi SAW, dia tahu siapa Rasulullah. Makanya ketika saudaranya jatuh, Kurs bin Alqamah ini jatuh, dia bilang, ketika dia bilang, oh celaka nih orang, masa Rasulullah celaka, langsung dibantah sama saudaranya uskup ini, dibilangnya yang celaka tuh kamu, bukan dia. Habis itu dia penasaran, kenapa kok bisa begitu? Ya kenapa demikian? Maka kata uskup ini, kata Abu Harithah dijawab, demi Allah, kata uskup ini, kata Abu Harithah, dia bilang, wallahi lalan nabiyyal ladzi kunna nantazir. Dia bilang, demi Allah, ini orang adalah nabi yang dari dulu udah kita tunggu-tunggu.
Jadi yang celaka tuh kamu, bukan dia gitu. Maka Kus bertanya kepada saudaranya ini yang dia tahu bahwa si fulan, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi. Kemudian dia nanya, "Ma yamna'uka minhu?" Kalau memang kamu tahu dia adalah nabi yang kita tunggu-tunggu, apa yang menghalangimu tidak beriman kepada dia? Kenapa kamu tidak beriman? Kenapa kamu tidak mengikutinya? Wa anta ta'lamu hadza, sementara engkau mengetahui masalah ini, yang lain enggak tahu. Kemudian dia jawab apa? Ma sana abina haulail qaum. Nanti kalau saya beriman kepada dia, itu kaum Romawi, raja-raja Romawi, nanti apa yang akan mereka lakukan kepada kita? Syarrafuna wa mawwaluna wa akramuna, mereka udah memuliakan kami, kemudian mereka udah memuliakan kita, kemudian mereka sudah menghargai kita, mereka memberi kita harta, bantu kita ini, bantu kita itu. Waqad abau illa khilafahu, sementara mereka nggak mau ngikutin ini orang, mereka pengen kita menyelisihi ini orang. Falau fa'altu nazza'u minna kullama tara. Kalau aku beriman sama dia, nanti kita nggak dapat lagi bantuan dari raja-raja Romawi. Dan ternyata memang ada orang-orang yang seperti ini di zaman sekarang. Ternyata ini juga potret orang zaman dulu yang memang membangkang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Kurs, saudara tadi yang jatuh dari kendaraannya, kata-kata uskup tadi, kata-kata Abu Haritha itu disimpan sama dia baik-baik, yang nanti diam-diam ke depan dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau uskup ini enggak, dia mikir kalau dia beriman nanti fasilitas yang dia dapat hilang semua. Oleh karenanya dia tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beda dengan saudaranya, dengar omongan uskup tadi, langsung sama dia disimpan, kemudian ke depan dia bakalan beriman diam-diam. Kemudian dikala itu tiba waktu sholat asar. Dikala itu tiba waktu sholat asar. Akhirnya mereka masuk masjid Rasulullah SAW dikala itu. Lalu mereka sholat asarnya menghadap ke timur. Mereka salat asar menghadap ke timur. Sementara di Madinah itu kalau nggak salah Ka'bah itu ngadapnya kemana Pak? Ada yang ingat nggak? Ke selatan kalau nggak salah. Jadi kalau kita di sini kan Ka'bah itu kiblat ke barat. Kalau di Madinah kalau nggak salah ke selatan. Nah, mereka itu ngadapnya ke timur. Akhirnya sebagian sahabat ingin mengingkari mereka. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang ingin mengingkari, Nabi mengatakan, da'uhum, biarin aja mereka ngadap timur. Yusallu ilal masyriq, tilka qiblatuhum fi kanaisihim. Nggak apa-apa mereka ngadap timur. Karena apa? Karena memang kiblat mereka di gereja-gereja yang ngadapnya ke arah sana. Nah, setelah itu 3 orang tersebut berbicara kepada Rasulullah SAW. 3 orang yang dimaksud 3 pemimpin tadi, ya, Al-Aqib, kemudian As-Sayyid dan Uskup. Nah, Uskup ini Abu Haritha, kemudian Al-Aqib Abdul Masih, dan As-Sayyid Al-Aiham. Ini yang lebih dominan sepertinya Uskup ini, Abu Haritha. Mereka berbicara kepada Nabi SAW, sementara mereka bertiga itu beda-beda. Mereka bertiga beda-beda. Beda-bedanya apa? Beda-bedanya di antara mereka bertiga, ada yang berkata tentang Nabi Isa alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Mereka bertiga keyakinannya beda-beda. Yang satu bilang Nabi Isa itu adalah Allah. Kemudian yang satunya lagi, yang kedua, dia bilang Nabi Isa itu anak Allah. Keyakinan dia anak Allah. Kemudian yang satunya lagi mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, salah satu Tuhan yang 3. Ya, yang satu lagi mengatakan Nabi Isa adalah
salah satu Tuhan yang tiga. Jadi ada tiga keyakinan dari tiga tokoh mereka ini. Yang satu mereka punya keyakinan Nabi Isa adalah Allah. Yang satu punya keyakinan Nabi Isa adalah anak Allah. Yang satu punya keyakinan Nabi Isa adalah salah satu Tuhan yang tiga. Ini tiga-tiganya keyakinan orang Nasrani. Tiga-tiganya keyakinan orang Nasrani. Yang bilang Nabi Isa adalah anak Allah, sebabnya apa? Sebabnya Nabi Isa tidak diketahui bapaknya siapa, nggak punya bapak lah. Ya, sebabnya Nabi Isa nggak punya bapak. Kemudian Nabi Isa dari bayi yang bisa ngomong. Sementara di zaman itu dan sebelumnya nggak ada bayi yang bisa ngomong kecuali Nabi Isa. Makanya mereka berdasarkan tadi punya keyakinan bahwasanya dia adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang belum pernah ada bayi yang bisa ngomong. Kemudian belum pernah ada bayi yang gak diketahui bapaknya, begitu. Sehingga mereka punya keyakinan demikian. Tapi sebetulnya keyakinan ini dibantah ya. Ada bantahannya seperti diantaranya dalam tafsir As-Sa'di, ya, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, disebutkan kalau memang Nabi Isa adalah Tuhan, anak Tuhan, atau ya Nabi Isa adalah Tuhan, ya, bantahannya Nabi Isa adalah Tuhan, harusnya yang lebih berhak jadi Tuhan adalah Nabi Adam. Kalau memang itu alasannya. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir tanpa bapak, sementara Nabi Adam lahir tanpa bapak dan ibu. Harusnya lebih senior Nabi Adam. Tapi ternyata tidak. Mereka semua Nabi Adam, Nabi Isa, mereka semua adalah manusia biasa, sebagaimana manusia lainnya yang Allah ciptakan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mereka berargumen bahwasannya Nabi Isa ini adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebut di dalam firman-Nya dengan kata-kata kami. Dengan kata-kata kami. Seperti fa'alna, kemudian umirna, kemudian khalaqna, qadaina, dan yang lain-lain. Atau nahnu, dan seterusnya. Jadi mereka mengatakan banyak Allah berkata dalam firman-Nya dengan kata-kata kami. Kalau misalkannya cuma satu Tuhan itu, pasti akan mengatakan dengan kata-kata aku. Ini mungkin sebagian pernah dengar ya, kenapa dalam Quran Allah mengatakan kami telah menciptakan, kami telah menciptakan, atau misalkannya kami perintahkan, pakai kata-kata kami. Nah, menurut versi mereka orang-orang Nasrani, Tuhan itu ada tiga, begitu. Ya, mungkin ada, kita tahu ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, sama Tuhan Anak, begitu. Coba mereka membahasakannya salah satu dari Tuhan yang tiga. Sebabnya mereka perhatikan kok Allah dalam firman-firmannya berkata kami, dan kami, begitu. Maka dari situ mereka punya keyakinan demikian. Kemudian yang satunya lagi yang punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa adalah Allah, mereka mengatakan bahwa ini Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang udah mati. Yang bisa menghidupin cuma Allah doang, berarti dia Allah dong, begitu. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa mengetahui yang gaib, kemudian bisa menciptakan burung yang bernyawa dari tanah. Jadi burung bisa hidup diciptakan dari tanah. Ini Allah sebutkan di surat Al-Imran semuanya ini. Allah sebutkan di surah Al-Imran. Oleh karenanya mereka berpikir bahwa Nabi Isa itu adalah Allah, soalnya bisa ngelakuin ini itu dan seterusnya. Nah, maka
Tiga tokoh orang Nasrani ini mereka masing-masing beda pendapat. Yang satu bilang, yang satu punya keyakinan Nabi Isa adalah Allah karena bisa hidupin orang mati, bisa nyembuhin orang sakit dan seterusnya. Kemudian yang satunya lagi mengatakan bahwa Nabi Isa adalah salah satu Tuhan yang tiga. Sebabnya dalam firman-firman Allah disebutkan kata-kata kami ciptakan ini, kemudian kami perintahkan ini dan seterusnya. Kalau memang Tuhan satu, pasti bahasanya adalah aku. Keyakinan mereka itu. Kemudian yang ketiga ya. Jadi yang pertama mereka punya keyakinan Nabi Isa adalah Allah. Kemudian yang kedua Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga mereka punya keyakinan Nabi Isa adalah Tuhan yang salah satu dari Tuhan yang tiga. Sebabnya kayak tadi disebutkan. Nah, maka ketika mereka berbicara kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, aslimu, kalian semua hendaknya masuk Islam. Maka mereka mengatakan, qad aslamna, kita semua udah Islam nih. Maka Nabi SAW mengatakan, innakum lam tuslimu fa aslimu, kalian tuh belum masuk Islam, kalian harus masuk Islam. Kemudian mereka mengatakan, bala qad aslamna qablik, bala qad aslamna qablak, justru kami udah masuk Islam duluan daripada engkau. Jadi ngerasa lebih Islam daripada Islamnya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, kadzabtum, kalian bohong, kalian berdusta. Yamna'ukum minal Islam du'akumullahu waladan, yang menghalangi kalian masuk Islam adalah sebabnya gara-gara keyakinan kalian terkait Nabi Isa. Wa ibadatukumus salib, dan gara-gara kalian nyembah salib. Wa aklukumul khinzir, dan gara-gara kalian makan babi. Itu semua yang menghalangi kalian masuk Islam. Maka mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Mereka bertanya tentang, kalau gitu siapa ayahnya Nabi Isa? Maka di sini Nabi diam, tidak menjawab mereka. Sampai akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah 80 ayat lebih membahas tentang Nabi Isa dalam Al-Qur'an. Jadi mereka ingin memojokkan Nabi SAW dengan pertanyaan, kalau gitu siapa Nabi Isa coba? Maka Allah turunkan, ketika itu Nabi tidak jawab, Nabi diam, dan Allah turunkan ayat membahas tentang Nabi Isa, diantaranya firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 59. Allah berfirman, inna mathala Isa indallah kamasali Adam. Ya, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu sama sebagaimana Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Nabi Adam diciptakan dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun, kemudian dikatakan kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Begitu juga Nabi Isa. Nabi SAW membahasakan dalam hadisnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa adalah kata-kata Allah, firman Allah yang diarahkan kepada Maryam. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah turunkan demikian. Akhirnya singkat dari kejadian itu, Nabi SAW mengajak mereka mubahalah. Mengajak mereka mubahalah karena mereka punya keyakinan seperti itu. Sementara Nabi mengajak untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka tetap ngotot gitu. Mereka ngerasa yang Islam itu mereka lebih Islam daripada Islamnya Rasulullah SAW. Sementara di awal udah dibilangin sama Nabi, kamu harus masuk Islam, kalian harus masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW mengajak mereka mubahalah. Jadi istilahnya kalau bahasa kita mungkin tarawan lah. Yang benar kita pasti tu begitu. Cuma istilah syar'inya adalah mubahalah. Nah biasanya kalau kejadian mubahalah
biasanya setahun setelah itu salah satu dari dua pihak mati, akan meninggal. Jadi yang salah itu akan meninggal. Biasanya demikian. Ya pernah kejadian mubahalah pernah di Indonesia, ada dua orang ustadz mubahalah, tapi dua-duanya tahun berikutnya jamaahnya pada nunggu-nunggu nih yang meninggal ustadz yang A apa yang B gitu. Ternyata dua-duanya nggak ada yang meninggal gitu. Jadi ternyata singkat penjelasannya mubahalanya belum memenuhi syarat. Jadi ya begitu, nggak kejadian gitu. Nah, sementara di sini Nabi SAW ngajak mereka untuk mubahalah. Ya dibawa sama Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian dibawa Fatimah, kemudian Hasan, Husain radhiyallahu anhum. Dibawa mereka diajak mubahalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka melihat yang nongol adalah Ali radhiyallahu anhu, Fatimah, Hasan dan keluarga Nabi SAW, mereka ngelihat itu, maka mereka mengatakan apa? Hadhihi wujuhun lau aqsamat 'ala Allah an yuzilal jibal la azalaha. Ini muka-muka kalau mereka bersumpah atas nama Allah supaya gunung itu hilang, gunung bisa hilang. Fakhafu walam yubahilu. Akhirnya mereka takut, mereka nggak berani diajak mubahalah. Karena mereka tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Mereka tahu mereka salah. Ya ketika mereka ngelihat ada keluarga Nabi SAW, mereka bilang, oh ini wajah-wajah orang soleh. Ya kalau mereka sumpah gunung hilang, bisa hilang gunung. Akhirnya mereka nggak berani untuk mubahalah. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 61. Allah berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi." Siapa saja yang membantahmu tentang kisahnya Nabi Isa setelah datang kepadamu, setelah engkau yakin terkait ilmu tersebut, setelah datang keterangan kepadamu, faqul ta'alau nad'u abna'ana, maka ajak mereka mubahalah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita panggil anak-anak kita, wa abna'akum, kemudian anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kita, istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, jiwa-jiwa kita dan jiwa-jiwa kalian, semuanya kumpul, thumma nabtahil, kemudian kita mubahalah. Ayo, siapa yang di atas kebenaran? Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin, maka kita pastikan nanti laknat Allah akan menimpa orang-orang yang berdusta. Nah, Allah sebutkan ini kejadian dalam Al-Qur'an. Akhirnya apa? Akhirnya melihat kejadian itu, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang apa? Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'na nanzur fi amrina. Kasih waktu kami buat mikir. Thumma na'tika bima turid. Kemudian nanti insyaallah kita akan datang. Kemudian kita akan datang kepadamu, kita akan nurutin apa maumu. Antaf'al fima da'utana ilaihi. Ya, kita akan nurutin apa mau kamu kemudian. Yang ingin engkau lakukan, engkau mengajak kami kepada agamamu dan seterusnya, nanti insyaallah kita pikirin dulu lah. Fansarafu, akhirnya mereka bubar. Mereka kemudian bubar. Nah setelah itu mereka bubar. Mereka berbicara khusus permasalahan ini, diajak mubahalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Aqib. Berbicara kepada Al-Aqib. Al-Aqib salah seorang pemegang keputusan di kala itu. Mereka bertanya kepada Al-Aqib ini, Abdul Masih, ya, apa pendapatmu terkait masalah ini, begitu. Mereka nanya. Maka dia bilang kepada Al-Aqib ini, wallahi ya ma'syaran nasara, demi Allah, wahai kaum Nasrani, laqad araftum anna Muhammad la nabiyyun mursal.
Demi Allah, aslinya kalian tahu bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi yang diutus. Jadi pemimpinnya tahu, orang Nasrani tahu itu gitu. Wa laqad ja'akum bil fasal min khabar sahibikum. Dan informasi rincinya itu kalian udah tahu. Nabi Isa kan bilang gitu. Jadi mereka tahu Nabi Isa bilang di dalam kitab mereka. Informasi rincinya Nabi Isa udah bilang sama kita. Jadi maksudnya dia itu Nabi Isa udah ngasih tahu dalam kitabnya. Walaqad alimtum annahu ma la'ana qaumun nabiyyan qattun. Dan sungguh kalian telah mengetahui tidak ada seorang pun yang bermubahala dengan seorang nabi fabaqiya kabiruhum wala nabata saghiruhum. Maka kalau mubahala sama seorang nabi, nggak bakal yang tua itu panjang umur dan yang kecil hidup nggak bakal. Artinya apa? Setahun berikutnya bakal mati kalau orang mubahala dengan nabi. Maka kematian massal nanti akan menimpa kita. Jadi mereka udah deg-degan diajak mubahala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bilang apa? Dia bilang fa in kuntum qad abaitum illa ilfadinikum. Kalau kalian memang enggak mau masuk agamanya Muhammad, tapi kalian tetap maksa tetap di atas keyakinan kalian, wal iqamatu ala ma antum alaihi minal qali fi sahibikum, kalian tetap pengen beragama Nasrani, maka kata dia solusinya adalah satu. Solusinya adalah kalian buat perjanjian sama dia, perjanjian damai. Kemudian kalian pulang lagi ke negeri kalian, selesai. Karena kan mereka yang duluan datang ke Madinah. Mereka datang ujuk-ujuk pengen ngebantah Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW sama Nabi, mereka diajak masuk Islam. Tapi mereka ngajak Nabi masuk Islam balik. Kita udah masuk Islam. Oh belum, kalian belum masuk Islam. Kalian sebagaimana tadi disebutkan begitu. Akhirnya selesai kesepakatan itu. Udah diajarin. Ya udah diajarin. Jadi kalian tuh aslinya tahu dia adalah seorang Nabi. Dan secara detailnya, rincinya kalian udah tahu semua lah, karena udah dibilang sama Nabi Isa tuh, kita udah tahu semua begitu. Dan kalau memang ada orang mubahala sama seorang nabi, pasti bakalannya ada pada mati, pada meninggal. Tapi kalau kalian tetap mau di agama kalian, maka solusinya satu, udah perjanjian damai, kemudian kalian pulang ke negeri kalian, pulang ke kampung kalian. Jadi mereka ke Madinah safar, pulang begitu, bubar. Itu solusinya. Akhirnya beres kesepakatan, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkata, ya Abul Qasim, kata mereka, wahai Abul Qasim. Mereka enggak manggil ya Rasulullah, ya Nabi, manggilnya kunyah, ya Abul Qasim. Wahai Abul Qasim, qad ra'ayna an la nula'inuk. Kami berpendapat kita enggak jadi mubahalah, katanya. Wa natruka ka'ala dinik. Dan kami sepakat membiarkan engkau di atas agamamu. Kami enggak jadi ngajak engkau masuk Islam. Versi mereka begitu. Wa narji'u ala dinina. Dan kami akan kembali kepada agama kami. Jadi kami nggak jadi ngajak engkau masuk Islam, dan engkau nggak usah ngajak kami masuk Islam, nggak usah. Kami tetap balik ke agama kami. Walakin ib'ath ma'ana rajulan min ashabika. Akan tetapi bolehlah engkau mengutus salah seorang dari sahabatmu, tardahu lana yahkumu bainana fi asya ikhtalafna fiha. Utus seseorang yang engkau ridhoi, yang engkau tunjuk untuk memutuskan hukum di kampung kami nanti.
Kalau kami berselisih min amwalina fa innakum indana ridha. Nah, kalau kami berselisih dalam urusan harta misalnya atau dalam urusan apa, maka nanti yang jadi rujukan, yang jadi hakim adalah utusan engkau yang kami bawa pulang itu. Jadi di sini mereka damai. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan syarat. Ya, syaratnya yaitu mereka diantaranya menyerahkan 2000 setel pakaian, memberikan 2000 setel pakaian. Ya, daripada mereka mati mubahalah, ya kan? Mereka jalanin itu syaratnya. Kemudian syarat yang lain, mereka harus menghormati orang-orang yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka harus menghormati orang-orang yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Nabi SAW memberikan jaminan Allah, perlindungan Allah, bahwa mereka tidak akan diusik dalam agama mereka dan tidak akan dizalimi. Jadi ini yang dikatakan sebagai jizyah. Ya, mereka membayar upeti, mereka membayar jizyah, kemudian mereka mendapatkan perlindungan dari Islam. Dan Nabi SAW juga mensyaratkan kepada mereka supaya tidak boleh makan riba dan tidak boleh bermuamalah dengan riba. Ya, karena apa? Karena di situ kan ada kaum muslimin. Kalau mereka makan riba, bermuamalah dengan riba, kan yang diazab bukan mereka doang, begitu kan? Semuanya. Makanya walaupun mereka orang Nasrani, tetap mereka diharamkan untuk makan riba, bermuamalah dengan riba tidak boleh. Bahkan aslinya di agama mereka pun demikian, diharamkan. Kemudian Nabi SAW mengutus kepada mereka Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ini orang kepercayaan umat ini, orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, yang nantinya akan memberikan putusan kepada mereka. Kemudian selesai bantahan terkait bantahan orang-orang Nasrani. Nah, terkait masalah ini ada beberapa faedah ternyata disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, di sini disebutkan terkait penjelasan tentang sikap orang-orang Yahudi yang sebelumnya ngebantah Nabi SAW, kemudian juga sikap orang-orang Nasrani. Ternyata sikap mereka satu, sama-sama ngebantah. Ya, permusuhan mereka benar. Dalam Quran Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak bakal redha kepadamu sampai engkau mengikuti milah mereka. Bahasanya milah, bukan din. Kalau din kan dalam Al-Kafirun tuh lakum dinukum waliyadin. Di sini Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahum, bukan dinahum. Makanya kata para ulama apa? Kata para ulama, mereka kita nggak murtad tuh nggak apa-apa. Orang Islam nggak murtad tuh nggak apa-apa mereka. Tapi mereka ngelihat orang Islam ngikutin gaya hidup mereka, ngikutin budaya mereka, ngikutin hari raya mereka, mereka itu udah senang begitu, udah redok mereka. Makanya ini nasihat ya, kenapa nggak boleh tahun baru, kenapa nggak boleh ngucapin selamat Natal atau nggak boleh di hari-hari raya mereka? Karena tadi mereka nggak bakal reda sampai orang Islam ngikutin milah. Milah itu model-model kayak begini. Nggak usah lah orang Islam itu murtad, ngikutin milah aja mereka udah girang gitu, udah redok mereka. Seperti itu. Makanya kita hati-hati. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh penulis rahimahullah, dalam banyak kasus kepentingan materi sering membuat orang bersikukuh mempertahankan kebatilan padahal dia mengetahui kebenaran, demi menjaga kelangsungan kepentingan itu agar tidak terlepas darinya, seperti yang dikatakan oleh Abu Harithah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Harithah tadi. Ketika ditanya uskup ya, saudaranya jatuh, kemudian kata saudaranya, oh celaka nih orang nih. Maksudnya Nabi SAW. Kemudian kata Abu Harithah, yang celaka engkau.
dia ini nabi beneran begitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kalau memang dia nabi beneran, kenapa engkau tidak beriman? Akhirnya dia bilang apa? Oh, kalau saya beriman, nanti fasilitas yang udah dikasih sama raja-raja Romawi hilang. Nah, saya nggak mau. Makanya di sini di antara faedahnya adalah ternyata sebagai kesimpulan, kepentingan materi itu sering membuat orang bersikukuh mempertahankan kebatilan. Ya, mungkin kalau kita kasus zaman sekarang, mungkin kalau misalkannya ada proses masalah di pengadilan, ya mungkin di antara orang-orang yang hadir demi uang mereka membela yang salah. Gimana caranya hadirkan ini, sehingga kelihatan benar. Kalau enggak, ntar hilang fasilitas yang mereka dapatkan atau yang sudah dijanjikan. Kemudian yang ketiga, dari yang dibahas tadi ada disebutkan terkait keraguan orang-orang Nasrani dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menganggap Allah itu adalah Al-Masih. Artinya Nabi Isa dianggapnya Allah karena apa? Karena bisa menyembuhkan orang sakit, bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan Allah itu adalah Nabi Isa itu adalah anak Allah karena lahir tanpa bapak. Di antara mereka mengatakan Nabi Isa adalah salah satu dari Tuhan yang tiga karena banyak firman-firman Allah mengatakan kami. Yang benar apa? Yang benar kami itu artinya apa? Artinya ini menunjukkan balaghah. Balaghah itu artinya saking dalamnya bahasa Quran, saking tingginya bahasa Quran. Kita kalau kenal seseorang, kemudian kita ajak ke rumah kita bilangnya apa? Mampir ke gubuk kami, mampir ke rumah kami, atau kami mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Bahasanya kami, kenapa? Lebih sopan. Makanya bahasa kami dalam Quran menunjukkan dalamnya bahasa Quran, balaghah atau balik. Balik itu bukan akil balik, bukan, tapi saking dalamnya bahasa Al-Quran. Kemudian yang keempat, disebutkan oleh penulis rahimahullah, tidak dikatakan muslim orang yang tidak mentauhidkan Allah pada zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan dalam beribadah kepadanya. Ini sebagai faedah keyakinan mereka tadi yang beda-beda. Jadi yang namanya orang Islam itu betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Jangan dibilang Allah Tuhan yang tiga. Jadi betul-betul diesakan pada zatnya. Kemudian pada sifat-sifatnya. Ya, misalkannya apa? Allah membahasakan kami. Ya, ini sama. Atau pada perbuatan-perbuatannya. Jangan dikatakan Tuhan yang tiga lah, atau Nabi Isa bisa menghidup orang mati dibilangnya Allah lah. Dan intinya adalah dalam beribadah kepadanya. Ya, apapun alasannya itu, dalam ibadah kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian yang berikutnya disebutkan kecintaan seseorang dan kebiasaannya di atas sesuatu itu membuatnya bersikukuh mempertahankan kebatilan dan mengingkari kebenaran. Jadi kalau seseorang cinta kepada fasilitas yang sudah disiapkan, kemudian kebiasaan dia mungkin hidup enak, maka dengan itu dia bisa bersikukuh mempertahankan kebatilan sebagaimana dilakukan oleh uskup tadi. Dan dia mengingkari dengan mudahnya kebenaran. Ini pelajaran dari yang dibahas tadi. Dan yang terakhir, ada syariat mubahalah di dalam Islam. Ya, ada syariat mubahalah di dalam Islam. Ya, sebagaimana disyariatkan pada agama-agama yang sebelumnya, pada nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Karena tadi ketika mereka musyawarah ada disebutkan dari dulu kalau ada orang mubahalah sama nabi, yang ada kematian massal. Nah, kita jangan coba-coba nih mubahalah sama Abul Qasim sama Muhammad itu. Nah, ini terkait masalah bantahan orang-orang Nasrani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya, sampai di sini ada yang bertanya terkait pembahasan?
Tapi kalau tidak ada, kita tutup pembahasan pertemuan kali ini dengan satu pembahasan lagi sedikit saja, yaitu kondisi kesehatan kota Madinah. Kalau sekarang kita ngelihat informasi berita Covid, saya lihat cuplikan berita kota Madinah kota tersehat di dunia begitu. Di kala itu bagaimana kondisi kesehatan di kota Madinah? Ini disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwasanya ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat mereka nyampe di kota Madinah, mereka hijrah ke kota Madinah. Ternyata di kala itu kota Madinah adalah kota yang tingkat kesehatannya paling rendah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di kala itu di kota Madinah itu paling rentan sakit demam. Mungkin yang pernah umroh kalau ke sana mungkin cuaca dingin dan yang lain-lain. Di kala itu seperti itu. Maka para sahabat dari kalangan muhajirin mereka mengeluhkan terkait penyakit demam tadi, demam demam yang berat gitu. Berat penyakit demam di sana yang mereka keluhkan di kala itu demikian. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ya Rasulullah SAW tiba di Madinah, pada saat itu jangan dikira Madinah lagi enak-enaknya, enggak. Jadi Madinah itu bukan kayak hijrah dari Jakarta hijrah ke puncak begitu, enggak. Akan tapi di sana lagi diuji, yaitu lagi rame penyakit demam di kala itu. Ada virus penyakit demam. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi SAW. Nah, disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan dua mantan hamba sahayanya, dua mantan budaknya, yaitu Amir bin Fuhairah dan Bilal. Karena Bilal ini ketika disiksa yang memerdekakan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka tinggal satu rumah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkunjung kepada mereka bertiga. Kemudian nanya kondisi Abu Bakar radhiyallahu anhu, kondisi bapaknya. Kemudian nanya kondisi Amir bin Fuhairah. Kemudian nanya kondisi Bilal dan seterusnya. Kenapa disebutkan pembahasan ini? Disebutkan pembahasan ini kondisi kota Madinah di kala itu, di kala Nabi dengan para sahabat hijrah ke sana, disebutkan agar diketahui bahwa Nabi SAW bersama dengan para sahabat ketika mereka datang ke Madinah, itu Madinah bukan tempat yang lagi subur-suburnya, yang lagi bagus-bagusnya, yang lagi enak, bukan. Tapi justru di sana kondisinya lagi susah-susahnya. Belum lagi di Madinah ada makar dari orang-orang Yahudi, makar dari orang-orang munafik, kemudian dari orang-orang musyrik dan seterusnya. Di sisi yang lain lagi rentan penyakit. Maka dalam kondisi seperti itulah Nabi SAW memikul tugas dakwah, memikul kewajiban-kewajiban risalah, dan beliau tidak membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Tanpa menyampaikan dakwah, tidak, akan tapi tetap maju, tetap berusaha bagaimana dakwah ini sampai kepada umat. Ini yang dibahas beliau di tahun pertama Hijriah ketika berada di kota Madinah. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas Nabi SAW bagaimana ketika di tahun kedua. Nanti kita ketemu lagi insyaallah bulan depan, hari Sabtu pekan pertama tanggal 3. Ya, tanggal 3 insyaallah kita ketemu lagi. Ya, tanggal 3 ini tanggal berapa Hijriah? Tanggal 21 Sya'ban. Tanggal 21 Sya'ban. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Jadi akan dibahas bagaimana Nabi SAW di tahun kedua
hijrah ini ada persiapan jihad, ada persiapan perang dan seterusnya. Ini mengaplikasikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam Quran surah At-Taubah ayat 123 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar." Perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Wal yajidu fikum gilzah, dan hendaknya kalian tegas dengan mereka. Jadi Islam, jizyah atau perang begitu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi perangi orang kafir, ya, harus tegas sama mereka. Allah bersama orang yang bertakwa. Ini mengaplikasikan ayat ini, mulai ada namanya jihad nanti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi berjihad juga dalam ayat yang lain, seperti dalam At-Tahrim ayat 9. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin." Wahai Nabi, perangi orang-orang kafir, perangi orang-orang munafik, wagluz alaihim, dan bersikap tegaslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, itu neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ini semua perintah berjihad ini datang setelah apa? Setelah dulunya mereka dilarang berjihad. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin disampaikan ketika kita membahas Nabi mengutus pasukan perang ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama kali pasukan diutus oleh Nabi SAW ketika Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu." Ya, diizinkan untuk berperang orang-orang yang mereka berperang gara-garanya mereka kemarin diperangi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menolong mereka. Dan ini semua sebagaimana tadi disebutkan setelah awal-awalnya mereka dilarang untuk berperang ketika mereka di Mekkah. Karena apa? Karena mereka belum ada kekuatan sama sekali. Jadi tahan dulu, jangan berperang dulu. Nah, ketika di tahun kedua di kota Madinah, setelah tahun pertama beliau membangun kota Madinah, kemudian walaupun muncul permusuhan, benih-benih permusuhan dari yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama, kedua, sekarang ini pertemuan ketiga terkait permusuhan ini. Karena pertemuan pertama kita bahas tentang permusuhan orang-orang Yahudi, pertemuan kedua kita bahas tentang permusuhan orang-orang Yahudi dari permusuhan orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, kemudian yang kedua permusuhan orang-orang munafik dari kalangan orang-orang musyrik, dan yang ketiga permusuhan yang jelas-jelas dari orang-orang Yahudi dan dari orang-orang Nasrani yang tadi terakhir dibahas. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bagaimana kondisi Nabi SAW di tahun kedua setelah hijrah. Nah, di situ mulai ada dibahas perang-perang dan seterusnya. Nanti insyaallah kita ketemu lagi bulan depan tanggal 3 insyaallah. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang dibahas bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini sepertinya enggak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Oh, mubahalah mirip-mirip dengan sumpah pocong, tapi bukan sumpah pocong. Ya. Sumpah pocong mungkin ngerembes dari mubahalah dia gitu. Kalau sumpah pocong tidak syar'i. Ya, sumpah pocong tidak syar'i. Dan caranya tidak seperti mubahalah. Cuma kalau dibilang mirip-mirip ya mirip-mirip. Akan tapi berbeda. Ya, mubahalah lain, kemudian sumpah pocong lain. Sumpah pocong mungkin lebih ke budaya, adat, lebih ke daerah dan seterusnya. Macam kayak nggak tahu. Sumpah pocong mungkin adanya cuma di Jawa kali ya. Nggak tahu kalau di Sumatera, kalau di Kalimantan, nggak tahu ada nggak sumpah pocong? Nggak ada ya. Nah, makanya. Ya, jadi mungkin mirip-mirip lah. Akan tetapi berbeda, ya, akan tapi berbeda. Mubahalah lain. Mubahalah tadi ketika seperti tadi ya, Nabi ngajak mereka masuk Islam, mereka ngerasa udah Islam, akhirnya udah susah dibilangin, ya udah mubahalah aja.
Dan ketika diajak mubahalah mereka ngerti, karena di syarat mereka juga ada mubahalah. Mubahalah ini sebagaimana tadi disebutkan di penutup, syariat Islam ada mubahalah, di syarat nabi-nabi sebelumnya juga ada mubahalah. Buktinya ketika mereka diajak mubahalah mereka ngerti. Akhirnya mereka bilang apa, ntar dulu kita mau rapat dulu, musyawarah dulu dan seterusnya. Kemudian di tengah-tengah musyawarah mereka dikatakan bahwa dari dulu kalau orang mubahalah sama nabi pasti kalah gitu. Pasti bakal ada kejadian mati massal begitu kan. Akhirnya mereka membatalkan mubahalah kepada Nabi SAW. Jadi tidak sama, cuma mungkin mirip-mirip. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah. Cukup. Taib. Yang nanti mau bertanya langsung ngobrol sama saya juga boleh insyaallah. Sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.